Oke, kita balik lagi di podcast kebanggaan sekolah kita bareng aku Ben dan seperti biasa ditemenin sama Yes, teman sama aku Agnes. Hari ini tuh episode bakal menarik banget gak sih Ben? Karena kita udah undang tamu spesial kita nih hari ini. Benar-benar khusus spesial banget buat episode kali ini. Karena kita ngundang dari sekolah mana sih Ben? dan sekolah kita gitu. Jadi kita kedatangan trio yang keren banget yang baru aja menang kompetisi riset tingkat nasional. Langsung aja tanpa basa-basi kita sambut ada Sabina, Catherine dan juga Kanaya. Hai semuanya. Oh, jadi kalian ini yang baru menang riset tingkat nasional ya? Bener banget, kita masuk tingkat nasional. Keren banget, aku main banget sama kalian. Kira-kira kalian udah senang apa sih sebenarnya riset ini? Jadi riset kita itu membahas gimana caranya pembangunan Indonesia bisa tetap berjalan tapi nggak merusak alam. Karena kan kondisi Indonesia saat ini lagi kurang baik ya. Contoh, kalau kita perhatikan sekarang lagi ada pemanasan global yang ngaruh banget ke sistem ekologi, ketersediaan air, bahkan kesehatan manusia. Terus sekarang juga kondisi ekonomi Indonesia memang masih kurang baik untuk mendukung pembangunan Indonesia. Ya, intinya itu tentang SDGs lah, atau progres Indonesia tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita banyak riset tentang gimana caranya Indonesia ini bisa mengejar target PPP, hapus kemiskinan, perbaiki iklim, ya kira-kira seputar itulah. Menarik sih, tapi bahasanya berat juga ya, SDGs. Kira-kira kalau misalnya mau dijelasin ke teman-teman di rumah, gampangnya tuh gimana tuh dijelasin? SDGs atau kalau kita sering sebut di TPP itu kurang lebih program yang dijalankan oleh Perserikat Bangsa-Bangsa atau singkatannya itu PBB untuk bisa capai pembangunan yang berkelanjutan di seluruh dunia. Oh, menarik banget ya, dan emang sih dari tantangan-tantangan yang tadi kalian sebutin memang kelihatan banget ya. Tadi ada iklim disebutin, memang sih kerasa panas banget sekarang kalau misalnya keluar, gerah banget. Benar sih Ben, aku juga setuju sih, aku ngerasa banget panasnya itu kerasa banget tuh. Sekarang juga banyak banget gak sih kasus kemiskinan, pengangguran, terus di pinggir jalan. Benar. Iya, makanya riset kita tuh gak cuma soal lingkungan, tapi juga mencakup soal masalah sosial dan ekonomi. Makanya kita cari solusi yang bisa dijalani sama semua orang. Oh, jadi ada ya 3 solusi atau 3 aspek itu yang bisa memperbaiki langsung. Ada, namanya tuh ekonomi sirkular. Mungkin kedengarannya sulit banget ya, tapi ya sebenarnya simple kok. Kalau misalnya selama ini kita hidup dengan pola dari pakai uang, ekonomi sirkular ini dia polanya tuh memutar. Memutar gimana? Maksudnya kayak roda atau gimana? Iya, mirip-mirip roda. Jadi ekonomi sirkular itu punya konsep yang namanya 5R kan. Biasanya tuh kita cuma tahu 3R doang ya. Reduce, reuse, sama recycle. Nah, sedangkan ini tuh ditambah sama refurbish dan renew. Gampangnya gini, refurbish itu kayak kalau HP kamu udah lemot, jangan langsung dibuang, tapi perbaikin atau mungkin perbarui lagi komponennya dan performanya kayak baru lagi. Kalau renew itu lebih ke merancang ulang produk dari awal supaya bahan-bahan bisa dipakai terus-menerus, jadi lebih berguna. Oh alah, jadi itu tujuannya tuh biar limbahnya tuh seminim mungkin ya, jadi berkurang itu kan. Iya, benar banget. Ekonomi sirkular ini sebenarnya jadi roda yang terbakar produk dan komponen-komponen yang. Nah, kenapa ini bisa menyelesaikan masalah ekonomi dan lingkungan sekaligus? Karena industri jadi lebih efisien. Perusahaan nggak perlu terus menaruh uang buat ambil bahan baku baru. Terus, tapi mereka juga cukup optimalkan sejak apa yang udah. Hasilnya lingkungan terjaga, biaya produksi lebih kurang, dan ekologi juga lebih jauh banget. Atau alias itu berkelanjutan. Menarik banget sih kalau misalnya menurut aku ya, menarik banget. Tapi aku mau tarik mundur dikit nih. Tadi kan kalian sebut ada SDGs, di mana SDGs ini adalah program yang dijalankan di seluruh dunia, benar kan ya? Iya benar banget. Jadi program ini tuh dijalani oleh negara-negara di seluruh dunia. Oke, jadi pertanyaanku gini, kenapa Indonesia butuh istilahnya kerjasama internasional? Kenapa Indonesia nggak bisa berkembang sendiri dengan program-program sendiri? Bukannya lebih gampang ya kalau misalnya kayak gitu? Nah, kita juga sebenarnya pas sebelum riset lebih dalam lagi, kita juga mikirnya kayak gitu. Cuma ternyata Indonesia tuh bakal berkembang lebih cepat kalau dia bekerja sama dengan negara-negara lain. Karena dengan begitu Indonesia tuh dapat mengetahui standar pertumbuhan dan jadi Indonesia tuh tahu apa yang perlu dilakukan. Nah, selain itu pertumbuhan Indonesia juga didukung oleh kerjasama internasional karena adanya program-program komitmen di seluruh dunia seperti NDC, SDGs, sehingga Indonesia itu jadi terdorong untuk bisa mengatasi perubahan iklim, menyelesaikan tantangan
kesejahteraan ekonomi maupun ekosistem di Indonesia. Habis itu, kalau tadi kita bahas tentang ekonomi sirkular, itu juga bermanfaat dan berpengaruh dalam pertumbuhan negara Indonesia loh. Konsep ekonomi sirkular yang didukung secara global membantu Indonesia mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi produksi, serta berkembang dalam banyak jenis industri. Nah, ekonomi sirkular ini juga membantu dalam pertumbuhan ekonomi secara efisien. Karena ekonomi sirkular banyak industri ramah lingkungan yang bermunculan, sehingga banyak peluang kerja yang bermunculan bagi masyarakat. Dan dengan ekonomi sirkular, ekonomi Indonesia terus bertumbuh secara teratur dan berkelanjutan. Oh, jadi melalui kerjasama internasional itu Indonesia tuh banyak menerima manfaat juga ya. Ternyata bisa berupa dukungan, program-program, atau bahkan komitmen dari disangkal gitu. Iya, benar banget. Jadi untuk merasakan manfaat tadi, Indonesia juga perlu beraktif dalam berproses. Apa aja namanya? Yang pertama, pasti mengadopsi dan menjalankan SDGs supaya bisa bertumbuh sesuai dengan komitmen global. Lalu menjalankan salah satu komitmen pada pertumbuhan lingkungan, yaitu mengurangi pelepasan zat atau partikel alias emisi sebesar 29% sebagai bagian dari kerjasama UNEP. Selanjutnya, Indonesia juga perlu menerapkan ekonomi sirkular dalam kebijakan nasional sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi, supaya sejalan dengan program global. Selain itu, Indonesia juga perlu mengikuti standar-standar global. Dalam hal ini mengikuti standar ekonomi sirkular. Nah, oke, tadi kan kita udah bahas tentang mulai dari kondisi negara ya, kerjasama internasional, bahkan peran aktifnya nih. Tapi kan itu dalam negara dan dalam pemerintah. Kira-kira kalau misalnya sebagai siswa nih, kita gimana sih harusnya gitu? Ya, menarik banget sebenarnya kalau kita bahas itu, karena kita pikirnya sebagai siswa kita kurang bisa berkontribusi kan. Tapi ternyata kita sebagai siswa malah bisa berkontribusi itu kita bisa mulai peduli lingkungan dengan hal sederhana seperti yang tadi aku jelasin, melakukan 5R, mengurangi sampah, memakai ulang, dan mendaur ulang tadi. Langkah kecil itu bisa membawa perubahan besar bagi negara kita jika kita mau menghadap Begitu doang. Tapi bukan kalau misalnya kita lakukan itu mengaruhnya cuma ke lingkungan sekitar kita. Dimana ini bisa ngaruh ke satu negara. Emang bisa sih? Ngaruh dong, karena kita bisa menjaga kebersihan di lingkungan negara kita, lalu bisa meningkatkan imun tubuh setiap penduduk di Indonesia, dimulai dari lingkungan sekitar kita. Terus kita juga bisa memberi pengaruh dan menginspirasi generasi selanjutnya atau orang-orang di sekeliling kita untuk melakukan hal yang sama. Dan yang terakhir, sumber daya alam kita menjadi lebih dilestarikan. Wah, menarik banget gak sih, Ben? Ternyata tuh pembahasan tentang pertumbuhan negara tuh benar-benar semenarik itu loh. Bener banget. Tadi kita udah bahas mulai dari ada program-programnya, bahkan manfaat, peran aktif bagi negara dan juga siswa. Sebenarnya banyak banget yang masih penasaran, masih mau digali-gali, tapi sayangnya waktu kita udah habis. Terima kasih buat 3 teman kita yang luar biasa banget. Sekian dari episode kali ini. Terima kasih. See you. Ya udah.